وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kita akan masuk teman-teman sekalian kelanjutannya, ya, yaitu bab atau pasal ya, bab tentang keutamaan sholat subuh dan asar. Tepatnya di hadis nomor 117 dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'asri." ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Malaikat malam dan malaikat siang datang bergiliran di tengah-tengah kalian. Dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian naik di waktu asar itu. Lalu Allah bertanya kepada mereka. Padahal dia Allah lebih tahu tentang mereka. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka mengerjakan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentu atau dalam bab ini cuma satu buah hadis yang diangkat. Dan kita insya Allah akan coba hubungkan dengan beberapa hadis dalam syarahnya. Kita akan coba seperti biasa membedah dulu hadis ini dan coba mengambil mutiara-mutiaranya. Semoga Allah berkahi insya Allah. Potongan pertama hadis adalah yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Sesungguhnya malaikat malam dan malaikat siang datang bergiliran di tengah-tengah kalian. Berarti ini menunjukkan tentang adanya iman kepada malaikat. Dan malaikat adalah makhluk Allah, sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diciptakan dari cahaya. Jin dari api dan manusia dari tanah. Mereka adalah makhluk Allah yang suci. Mereka hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak bermaksiat sama sekali. Allah sebutkan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. La ya'sunallaha, a'udzu minasyaitonir rajim, la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Potongan ayat tentunya ini. Saya ambil langsung saksi bahasannya. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Yang selalu patuh. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ada di antara malaikat yang sujud sampai hari kiamat. Ada yang ruku. Dan mereka semua bertasbih. Ya, mereka semua bertasbih. Ini adalah rukun iman kita yang kedua. Kita beriman tentang keberadaan malaikat. Dan teman-teman bisa membaca di ayat-ayat pertama dari surah nomor 77 dan surah nomor 79. Ya. Sedikit kita ingatkan ini, silakan dibuka teman-teman sekalian. Surah nomor 77 dan surah nomor 79. Kita akan baca ayat-ayat pertamanya ya. Kembali mengingatkan lagi tentang masalah malaikat. 77 Al-Mursalat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Dan malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Jadi mereka punya tugas macam-macam. Membawa kebaikan, membawa berita gembira. Ya. Dan membawa kebaikan di sini adalah semua rezeki. Mereka membagikan juga bisa bermakna itu. Yang kedua, fal 'asifati asfa. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Ya. Jadi mereka memang Allah berikan sayap. Sehingga mereka terbang. Dan Allah gambarkan itu sangat kencang.
Yang ketiga, wan nashirati nashra. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhan dengan seluas-luasnya. Ya. Jadi di ayat kedua ini, fal asifati asfa. Ini tadi ada hubungannya dengan bahasan kita juga ya. Bagaimana malaikat itu silih berganti. Yang berjaga sampai asar, itu naik ke langit dan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada malaikat yang datang sebelum mereka ganti giliran, ketemu di waktu itu. Yang datang pas waktu asar, orang-orang lagi pada sholat, ya. Kemudian yang berjaga sampai asar dari malamnya, itu akan naik ke langit melapor. Dan ini datang. Nanti ketemu lagi mereka di waktu sholat subuh, jadi subuh sama asar ini. Ya. Dari subuh sampai asar, kemudian asar sampai subuh lagi. Ya. Yang satu datang melihat, menjaga, kemudian yang satu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mudahkan untuk melaporkan itu dengan sangat cepat karena mereka bisa terbang. Kemudian ayat 4-nya fal fariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara hak dan batil dengan sejelas-jelasnya. Jadi artinya tidak bisa orang menipu malaikat. Anda bisa menipu manusia, bisa wajahnya senyum tapi hatinya gerutu misalnya, atau dia kelihatannya baik tapi ternyata dalam hatinya ada niat untuk melakukan satu keburukan atau kriminal atau kejahatan, maka malaikat tahu itu. Ayat 5-nya fal mulkiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang membawa wahyu. Ya. Kemudian selanjutnya kita pindah ke ayat atau surah 79. Surah An-Nazi'at. Di ayat-ayat pertamanya berbicara dengan malaikat juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini tentu dalam surah Al-Anfal disebutkan tentang orang-orang kafir, ya, yang dicabut dengan keras oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, wan-nashitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut orang-orang beriman. Sebagaimana Allah juga jelaskan dalam Al-Quran, ya. Kalau orang beriman akan meninggal dunia, maka para malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai orang-orang, hai jiwa orang-orang beriman, ya, jiwa yang tenang dengan keimanan, pulanglah kepada Tuhanmu, ya, yang dengan keridhaan atau diridhai dan penuh dengan ketenangan. Kemudian yang ayat 3-nya kita kembali tadi ke An-Nazi'at was-sabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Nah ini tadi masuk dalamnya hadis ini juga bahasan kita. Naik turun ke langit melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menandakan tentu ada isbat kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas langit sana, ya. Kemudian yang keempat, fas-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Lalu yang kelima, fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Ya, jadi apapun sifatnya yang di dunia ini, maka para malaikat yang mengaturnya, pergantian siang malam, itu tentu sesuai dengan perintah sang pencipta Allah. Kemudian populasi manusia, populasi jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Ya, semua itu. Jadi potongan pertama adalah adanya iman kepada malaikat. Ya. Kemudian bagaimana mereka bergilir dalam mengawasi manusia. Ya, mereka bertugas mengawasi manusia. Ini salah satu, ya, tugas yang Allah SWT bebankan kepada para malaikat. Mereka, walaupun Allah ala kulli syai'in qadir, Allah mampu mengerjakan apapun yang Allah inginkan, tapi Allah menciptakan makhluknya untuk diperintahkan mengerjakan apa yang dia inginkan. Kemudian mereka ini yang mengawasi manusia. Potongan keduanya di sini dikatakan wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Dan malaikat-malaikat yang menjaga ini saling bergiliran, mereka bertemu tepatnya di salat subuh dan salat asar. Makanya penulis menulis ini keutamaan salat subuh dan asar. Karena di salat subuh malaikat yang sudah bertugas dari asar kemarin
itu akan naik melapor kepada Allah. Dan yang akan berjaga dari subuh itu sampai asar, itu baru datang. Dan bersamaan, mereka datang bertepatan di waktu sholat. Di waktu sholat ya. Sehingga malaikat yang naik ke langit, melapor, Allah tanya, lagi apa hambaku? Maka mereka bilang lagi sholat. Ya, kami meninggalkan mereka lagi sholat. Dan pada saat ya, asar dia datang, malaikat yang ini mau pergi lagi, juga melaporkan hal yang sama. Nah di sini teman-teman sekalian, potongan kedua dari hadis dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar, berarti kedua sholat ini punya keutamaan khusus. Nanti kita akan bacakan insya Allah keutamaannya. Ya. Dan ulama menitik beratkan dari 5 waktu sholat, tentu ini khilaf antara ulama, banyak sekali pendapatnya, tapi yang saya pernah baca, ya, sholat yang 5 ini yang paling afdal adalah sholat asar. Diambil daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafidhu ala sholawati was sholatil usta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian, ya, dan sholat pertengahan. Nah sholat pertengahan, sholatul usta ini banyak pendapat di antara ulama, tapi yang saya pegangi adalah itu pertengahan antara sholat yang pagi, subuh sama duhur, pertengahan antara sholat yang malam, maghrib dan isya, maka dia adalah asar. Juga ada hadis Nabi SAW yang mengkhususkan di sini sholat asar. Siapa yang ketinggalan sholat asar, maka seakan-akan dia punya dunia dan hilang semua dari dia. Ya, karena memang luar biasa keutamaan sholat asar itu. Kemudian datang setelahnya subuh dengan isya. Nanti akan kita singgung insya Allah keutamaan-keutamaan 2 sholat ini. Lalu kemudian datang duhur sama maghrib. Walaupun duhur sama maghrib, ya, di sini berada di posisi yang ketiga, tetapi tetap saja dia sholat wajib dan dia juga punya keutamaan khusus. Tapi di sini disebutkan subuh dan asar ini memang Allah SWT tentukan waktunya agar malaikat saling bergiliran. Kemudian selanjutnya potongan ketiga, kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian naik. Jadi yang mulai dari asar sampai subuh, dia ngawasin sholat asar, dia ngawasin sholat maghrib, ngawasin isya, ngawasin subuh. 4 sholat tuh. Akan naik. Nanti digantikan oleh malaikat lain, dia hadir subuh, duhur, asar. Pertanyaan sekarang, kenapa malaikat malam yang disebutkan di sini? Karena malaikat malam mengawasi 4 waktu sholat. Asar, dia datang, maghrib, isya, kemudian subuh. Baru dia naik melapor. Kalau yang datang subuh, dia hanya mengawasi 3 waktu sholat. Subuh, duhur, dan asar. Asar diganti lagi dia, kan gitu. Seperti itulah. Makanya di sini dikatakan, kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian, jadi dia mengawasi dari asar sampai subuh. Dan bukan cuma sholat saja, tapi seluruh amalan dia yang dia lakukan dari kebaikan dan keburukan akan diawasi dan dicatat. Lalu Allah bertanya kepada mereka. Jadi sampai di sini tentunya potongan yang ketiga ya. Jadi potongan pertama malaikat malam dan malaikat siang iman kepada malaikat dan mereka bergiliran. Potongan kedua mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Ini keutamaan yang kedua. Tentang keutamaan sholat ini akan kita sebutkan insya Allah. Potongan yang ketiga kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian ya, naik. Ini potongan ketiga. Ya. Artinya mereka akan naik ke langit. Dan ini menandakan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Itulah sebabnya pernah ada seorang laki-laki atau seorang di Madinah lewat di hadapan Nabi SAW. Dan bersamanya ada seorang budak. Lalu Nabi SAW mengatakan berhenti sebentar. Saya ingin tanya budak ini. Maka majikannya mengatakan silakan tuannya. Lalu kata Nabi SAW, di mana Allah? Pertanyaan itu. Maka wanita tersebut mengatakan di langit. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata wanita tersebut, Anda adalah utusannya. Kata Nabi SAW, bebaskan budakmu ini karena dia adalah orang yang beriman. Maka kita juga kalau berdoa, angkat tangan ke langit.
Nabi SAW seringkali menunjuk ke langit pada saat berdoa. Angkat tangan ke langit. Bahkan kata Nabi SAW, Allah ya, memiliki sifat pemalu. Ini sifat mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak sama dengan makhluknya. Dan dia malu kalau hambanya mengangkat tangannya ke langit, kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong. Ini potongan ketiga. Potongan yang keempat, Allah bertanya kepada mereka, padahal dia lebih tahu tentang mereka. Ini potongan keempatnya ya. Ini ada isbat sifat kalam untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Penentuan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita bilang Al-Quran bukan makhluk. Dan dia adalah kalamullah. Perkataan Allah. Karena kalau kita katakan makhluk, ya, sebagaimana yang lainnya makhluk, misalnya manusia, jin dan segala macam, maka berarti ada bagian dari Allah yang makhluk. Karena itu perkataan Allah SWT. Kalamullah. Ya. Nah kita mengimani sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah mempertahankan itu. Kalau Al-Quran ghairu makhluk. Kalamullah ghairu makhluk. Perkataan Allah yang bukan makhluk. Gitu ya. Dan Allah berbicara sesuai dengan kemahabesarannya, kemahasempurnaannya, dan kita mengimani apa adanya. Makanya kan juga tentang Nabi Musa alaihissalam, ini pernah kita singgung di beberapa hadis yang lalu ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallama Allah Musa taklima." Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Lalu di sini ada pelajaran penting, dikatakan bertanya kepada mereka dan langsung dijawab setelah itu ya. Karena kalau tidak ada jawaban ini mungkin manusia akan bisa menyangka, oh berarti Allah ada yang tidak diketahui. Lalu dikatakan padahal dia lebih mengetahui tentang mereka. Maksudnya mengetahui tentang hamba-hamba yang di bumi dan juga para malaikat ini. Apa yang dikerjakan Allah tahu semua. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu mengerjakan apapun dan mengetahui segala sesuatunya. Ya. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Allah sudah tahu tapi Allah jadikan sunnatullah, peraturan. Pertanyaan itu adalah bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Pada saat kalian datang melapor di aku ini di waktu subuh, melapor, bagaimana kalian tinggalkan tuh? Dari asar kemarin, asar, maghrib, isya, subuh. Maka mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Dan kami datang, pada saat datang, kemarin kan dia tugas tuh malaikat ini. Asar, maghrib, isya, subuh. Nah kan sebelumnya dia datang di waktu asar hari kemarin tuh. Maka mereka melaporkan, pada saat kami datang di waktu asar mereka lagi sholat. Pada saat kami pergi pun di waktu subuh tinggalkan mereka, mereka lagi sholat. Makanya keutamaan sholat asar dan sholat subuh. Karena itu yang menjadi fokus laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itulah.